Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Sebelum dilahirkan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam rahim ibu selama masa kehamilan. Setelah itu, pertumbuhan dan perkembangan akan berlanjut setelah kita dilahirkan. Pertumbuhan setelah kelahiran dapat diketahui dari bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dan ringan. Kemudian, bayi mengalami pertumbuhan sehingga berat dan tinggi badan bertambah. Jadi kita tumbuh dan berkembang, mengalami perkembangan mulai dari bayi, kemudian balita, menjadi anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja, dewasa, dan manula, seperti pada gambar berikut ini. Apakah kamu masih ingat tugas wawancara kepada orang tua pada pembelajaran 1? Pada pembelajaran yang lalu, kita memiliki tugas, kalian memiliki tugas untuk bertanya kepada orang tua tentang perkembangan kalian mulai dari bayi hingga sekarang. Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, tentunya kalian telah memiliki banyak informasi. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Jadi setelah menggali informasi dari orang tuamu, tentunya banyak sekali informasi yang telah kalian dapat. Apakah kalian juga mendapatkan informasi tentang kapan kalian mulai bisa merangkak dan berjalan? Tentunya kalian sudah mendapatkan informasi itu. Nah, di sini ada kegiatan merangkak yang dipandu oleh Bapak Guru. Ayo berlomba adu kecepatan, berjalan, merangkak, dan berlari dengan teman-temanmu. Sebelum mengikuti kegiatan ini, maka kita perlu mengikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kedua, berbarislah di depan garis start
bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Jadi kita sebelum melakukan lomba merangkak ini, berbaris di depan garis start, kemudian bersiap. Setelah Pak Guru atau orang tuamu memberi aba-aba, misalkan 1, 2, 3, go, maka mulailah merangkak sampai ke garis finish. Setelah sampai garis finish, kita tidak boleh berhenti, tetapi harus berlari menuju garis start. Siswa yang paling cepat sampai di garis start, maka dialah pemenangnya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Misalkan, ada teman kita yang memiliki tubuh yang tinggi. Biasanya itu karena keturunan dari kedua orang tuanya yang memiliki postur yang tinggi. Atau ada teman kita yang memiliki badan yang agak besar. Biasanya diturunkan dari ayah atau ibunya yang memiliki tubuh yang besar. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Walaupun terlahir kembar, pasti memiliki perbedaan. Misalkan memiliki rambut yang keriting, atau memiliki rambut yang lurus dan sebagainya. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Jadi walaupun ada perbedaan, kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling mengolok-olok, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Nah, jadi di sini anak-anak, kita melihat atau kalian melihat teman kalian yang lebih kecil mengalami kesulitan untuk mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Nah, sikap kalian apa? Apa sikap yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan diam saja melihat temanmu yang mengalami kesulitan atau akan membantunya? Ya. Jadi, sikap yang akan kalian lakukan adalah membantu mengambilkan benda itu. Jadi kita harus membantunya. Kita tidak boleh diam saja melihat teman kita yang mengalami kesulitan untuk mengambil benda yang berada di atas tempat yang lebih tinggi dari teman kita itu. Gambar selanjutnya yaitu kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan adalah, jadi ketika kalian melihat temanmu membawa barang bawaan yang banyak sekali sehingga dia kesulitan membawanya, atau melihat bapak atau ibu guru atau orang tuamu kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan apa ya? Apakah akan membiarkannya saja atau membantunya? Ya, sikap yang kamu lakukan adalah membantunya membawakan barang bawaan. Gambar selanjutnya yaitu
kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Misalkan akan ada pertunjukan seni tari, kemudian ada temanmu yang tidak bisa-bisa atau sangat kesulitan untuk melakukan gerakan tari. Sikap apa yang kamu lakukan? Ya, kamu akan membantunya berlatih pelan-pelan, berlatih bersama sampai mereka bisa melakukan gerakan tari tersebut. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Pada pertemuan pembelajaran 1, subtema 1, kita telah belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, kita belajar bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, dan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila kedua ini, kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua, yaitu meliputi membantu teman, menghargai perbedaan, dan menghormati perbedaan. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi, ketika kita melihat ada orang pengamen di jalanan, ada pengemis yang minta-minta, sebaiknya kita memberikan sebagian yang kita miliki untuk pengemis. Kita harus menghormati mereka sama dengan yang lainnya. Kita tidak boleh mengolok-olok mereka dan kita tidak boleh menghina mereka. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah tulislah dalam buku tulis informasi yang kamu dapat dari orang tuamu tentang pertumbuhan dirimu. Kapan kamu dilahirkan? Usia berapa kamu tengkurap, beranak, berjalan, berbicara, dan kapan kamu bisa membaca? Kerjakan halaman 29, halaman 30 sampai 32, kegiatan 1, poin A dan B, kegiatan 3, poin A, B, dan C. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.